Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, pembina Pondok Pesantren Khas Kopek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kopek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni'amila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kopek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kopek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Sidapurna Dukuh Turi Tegal, Dua Ahmad Muzaki bin Bapak Nuri Ariwiyanto dan Ibu Mas Ani Sidapurna Dukuh Turi Tegal. 3 Boy Ahmad LD Kennedy bin Bapak Dadi Arfandi dan Edu Edi Sumiati Bangkalwara Krangkeng Indramayu. 4 Dimas Handika Pratama bin Bapak Mas Tony dan Ibu Masuro Cibitung Bekasi. 5 Muhammad Bintang Ramadan bin Bapak Makhtuf Afandi dan Ibu Nurjana Bugis Tua Anjatan Indramayu. 6 Nur Khalid bin Bapak Kasimin dan Ibu Saria Tanjung Kerta Kroya Indramayu. 7 Munawir bin Bapak Zainal Arifin dan Ibu Rokaya Rajawangi Lui Munding Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, layaknya murid yang membutuhkan guru dalam menimba ilmu. Begitu juga aku yang tidak bisa hidup tanpamu. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Sama halnya dalam ilmu gramatika bahasa Arab, terdapat kalimat yang tidak bisa dipaham tanpa adanya kalimat lain, yaitu al-mausul. Dalam kitab Kawakibud Duriyah karangan Syekh Muhammad Ibnu Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal bahwasanya isim mausul adalah Aftaqoro ila silatin wa aidin, suatu lafaz yang membutuhkan terhadap silah dan aid. Begitupun ditegaskan oleh Imam Ibnu Malik dalam bait nazmnya yang berbunyi wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamiril laikil mustamilah. Semua isi mausul wajib terdapat silah yang menjang pada dhamir yang sesuai dengan isi mausul. Kang, nyampain akon? Mimen Ahade. Apa sih silah karoid, Kang? Jadi gini Kang, sila ialah jumlatun aushibhuha tattasilu bihi litukam mila manahu, yakni suatu jumlah atau yang menyerupai jumlah yang menyambung pada mausul untuk menyempurnakan maknanya mausul. Sedangkan aid sendiri ialah domirun ya'udu alal mausuli lirabbiti silati, yakni domir yang kembali kepada mausul untuk menyempurnakan maknanya sila. Oh, jadi gitu Kang. Monggo dilanjut. Isi mausul sendiri terbagi menjadi 2. Ada isi mausul mukhtas dan ada isi mausul mustarok. Isi mausul mukhtas merupakan isim yang jelas penunjukannya dan hanya dibatasi untuk lafaz yang tertentu. Disebut mukhtas karena setiap lafaz yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk mufrad, tasniyah, dan jamak. Baik itu berupa muzakkar, tak muannas. Adapun lafaz si mukhtas seperti yang terdapat bait adoman yang mausulul asma'il ladil usalati
wal ya'iza masunniya tusbiti. Artinya isim mausul muhtas adalah alati untuk mudzakkar dan untuk muannasnya adalah alati, dan janganlah tetapkan ya jika keduanya berbentuk tasniah. Dalam artian tidak menetapkannya ketika keduanya dalam mahal rafa seperti lafaz al-ladani dan al-ladani. Begitupun dalam mahal nasab dan jar seperti lafaz al-lazaini dan al-lataini. Adapun contoh dari isim mausul muhtas al-ladzi yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha syahid lafaz tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayat ini menjelaskan contoh isim mausul muhtas yaitu alladzi yang berbentuk mufrad dan mudzakkar. Sedangkan jumlah biyadihil mulku merupakan silah dari isim mausul muhtas alladzi, dan dhamir ha pada lafaz biyadihi adalah aid yang kembali kepada isim mausul muhtas yaitu alladzi. Sedangkan contoh isim mausul muhtas alladzi yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Mahalu syahid lafaz allati lam yukhlaq mithluha. Lafaz allati adalah isim mausul yang silahnya yaitu jumlah lafaz lam yukhlaq mithluha. Sedangkan aidnya adalah dhamir ha yang terdapat pada lafaz mithluha. Contoh pada ayat ini merupakan contoh isim mausul muhtas yang hanya digunakan untuk bentuk mufrad muannas yaitu allati. Kang, tadi kan menjelaskan isim mausul muhtas yang berbentuk mufrad dan tasniah. Lalu bagaimana bentuk jamaknya, Kang? Jadi bentuk jamaknya akan dijelaskan pada bait berikut ini. Jamul ladzi ulalladzina mutlaqan abadum bil wawi rafa'na qoko billati wala illati qadjumi'a walai kalladina nazam waqa'a. Jamaknya lafaz alladzi adalah al-ula dan alladina secara mutlak. Sebagian ulama nahwu mengucapkan dengan wawu dalam mahal rafa. Lafaz alladzi dijamakan menjadi allati atau allai, dan lafaz allai terkadang berlaku sebagaimana alladzina dalam artian bisa difungsikan dalam bentuk jamak mudzakkar. Jadi lafaz al-ula merupakan jamak dari isim mausul muhtas lafaz alladzi. dan jamak muzakkar isim mausul muhtas yang kedua ialah lafaz alladzina untuk mahal rafa Nasab dan jar. Namun, sebagian ulama nahwu, yakni kaum Bani Huzil dan Uqail, membaca alladzina dengan wawu menjadi allazuna. Bentuk isim mausul muhtas allati juga ada dua, yaitu allati dan allai. Setelah menjelaskan isim mausul muhtas, kami juga akan menjelaskan bagian mausul yang kedua, yakni isim mausul mustarok seperti dalam bait nazam berikut ini. Waman wama wa antu sawi ma dzukir wa kadza du'inda qayyin syuhir. Artinya isim mausul dan menyamai isim mausul yang telah disebutkan. Begitu juga dengan zu yang masyhur di kalangan Toyi. Dalam artian bisa berlaku untuk umum, baik untuk mudzakkar, Muannas, mufrad, tasniah, Atau jamak. Lafaz man lebih banyak digunakan untuk yang berakal, seperti yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Artinya, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak menunjukkan alasan yang jelas? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Mahalu syahid lafaz mimman iftara.
Man pada ayat ini merupakan man pada ayat ini merupakan mustarok yang menjelaskan bahwasanya berlaku untuk kalimat yang mufrad dan berakal. Silahnya ialah jumlah fi'liyah lafaz iftara, dan aidnya merupakan dhamir yang kembali pada dan aidnya merupakan dhamir yang tersimpan pada lafaz iftara. Namun terkadang man mustarok digunakan untuk yang ghairu akil, seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlayni wa minhum 'ala arba' al-ayah. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedangkan bagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Mahal syahid lafaz mayyamshi. Man di sini difungsikan untuk ghairu akil karena dituju untuk hewan. Silahnya ialah jumlah lafaz yamshi, sedangkan aidnya adalah dhamir mustatir yang pentakdirannya adalah huwa. Adapun man mustarok itu sebaliknya, yakni sering digunakan untuk yang tidak berakal, seperti dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Mahalus syahid lafaz ma 'alal ardi. Ma mustarok di sini merupakan ma yang mana silahnya adalah sifa jumlah yang berupa jar majrur, yaitu lafaz 'alal ardi, dan aidnya ialah dhamir yang tersimpan pada muta'allamnya jar majrur yang berupa fi'il dan wajib dibuang, yaitu lafaz istaqarra yang pentakdirannya adalah astaqarra 'alal ardi. Terkadang pula ma mustarok dapat digunakan untuk yang berakal, seperti yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Mahalus syahid lafaz ma toba. Ma pada ayat ini merupakan ma mustarok yang difungsikan untuk yang berakal. Silahnya ialah jumlah lafaz toba yang merupakan jumlah fi'liyah, dan aidnya merupakan dhamir yang tersimpan pada lafaz toba yang takdirnya adalah iya karena untuk perempuan. Walhasil, seperti halnya isi mausul, kita harus berhubungan baik dengan masyarakat, sebaik hubungan isi mausul, silah, dan aid yang tidak akan pernah terpisahkan oleh apapun, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahu a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahu. Orang beriman yang berbaur dengan manusia lain dan bersabar atas tindakan buruk mereka lebih besar pahalanya daripada seseorang yang beriman yang berbaur dengan manusia lain dan tidak sabar atas tindakan buruk mereka. Sebelum kami akhiri, Tunggu, ada pantunnya. Apa itu? Buah sukun di Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Beli perhiasan di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih.